Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Aurel Almafira dari absen 17 kelas 102. Dan saya Almaira Takia Adinegara, absen 4. Hari ini saya akan membacakan teks anekdot saya yang berjudul Trauma dalam Menaruh Kepercayaan. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang perempuan cantik yang bernama Cece. Cece dikenal sebagai sosok yang ramah dan selalu siap membantu siapa saja. Namun, di balik senyumannya, tersimpanlah luka mendalam yang pernah dia alami. Dulu, Cece memiliki sahabat yang bernama Caca. Mereka telah bersahabat sejak kecil, dan kepercayaan di antara mereka sangatlah kuat. Suatu hari, Caca datang kepada Cece, meminta pinjaman uang dengan janji akan mengembalikannya dalam waktu sebulan. Karena sudah percaya, Cece tanpa ragu mengasih uang yang Caca butuhkan. Cek, aku boleh minjem uang kamu nggak? 500.000 aja kok, lagi butuh banget nih. Nanti janji bakal dibalikin. Iya, nanti aku TF ya. Tapi janji ya, Cia, dibalikin bulan depan. Soalnya aku juga butuh banget nih. Iya, Cek, janji. Namun waktu berlalu, dan Caca tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Cece sudah berusaha menghubungi Caca untuk mengembalikan uangnya, tetapi tidak pernah dikasih. Cak, utang kamu yang kemarin belum mau kau bayar. Aku udah butuh nih soalnya. Duh, iya nih. Aku juga belum ada. Masih ada keperluan lain soalnya. Bulan depan ya, janji deh aku balikin. Udah deh. Udah, aku toilet dulu ya. Oke. 1 bulan pun berlalu, dan Caca masih belum membayar hutangnya. Bahkan, Caca menghilang tanpa kabar. Cece merasa dirinya telah dibohongi. Luka itu begitu dalam hingga membuat Cece sulit menaruh kepercayaan kepada orang lain. Sejak kejadian itu, setiap kali ada orang yang mendekatinya, Cece selalu curiga. Ketakutannya akan dikhianati kembali membuat menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Meski ia tahu kalau tidak semua orang seperti Caca, trauma yang dialaminya membuat Cece merasa aman hanya jika ia menjaga jarak. Cece pun menyadari kepercayaannya yang dulu menjadi kekuatannya, kini menjadi kelemahan yang mengekangnya. Namun, di dalam hatinya, ia berharap suatu hari bisa kembali menaruh kepercayaan tanpa rasa takut. Kesimpulan dari cerita yang saya bawakan, bahwa kita harus mengembalikan barang orang lain, mau sebesar dan sekecil apapun nominalnya. Cerita pun selesai. Selamat menyaksikan dan mohon maaf bila ada omongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Almaira akan membacakan teks anekdot saya yang berjudul Jalur Ordal Saat PPDB. Cerita ini menceritakan tentang kejadian beberapa bulan lalu, di mana pada saat itu berjalannya sistem PPDB untuk penerimaan murid baru. Namun, ada beberapa keganjalan yang disadari oleh beberapa murid. Saat memasuki sekolah baru, terdapat beberapa murid yang tidak ada dalam proses PPDB. Orang-orang pun bingung, bagaimana murid ini bisa keterima. Dan bahkan terdapat beberapa murid yang terlihat memasukkan sertifikat-sertifikatnya. Di cerita ini menceritakan tentang 3 siswi, Kamila, Falisha, dan Shakira. Kamila mendadak ada di suatu sekolah unggulan dengan prestasi tinggi, padahal sebenarnya tidak. Bagaimana bisa? Kamila, Falisha, dan Shakira dulunya satu SMP, namun terpisah saat SMA. Kamila memang murid yang terkenal hingga luar sekolah dan terkenal akan keadaan ekonominya yang tinggi. Namun, Falisha dan Shakira mengalami kecurigaan atas Kamila yang tiba-tiba mengunduh Twibbon di sekolah unggulan, yang tentu keterima di situ hal yang sulit. Falisha sempat bertanya kepada Kamila tentang jalur yang ia lewati. Dan Kamila mengaku bahwa ia lewat jalur prestasi. Dan benar saja, tercantum dalam WPPDB bahwa ada nama Kamila. Lalu, Falisha dan Shakira pun berbincang tentang keganjalan yang mereka rasakan. Dengar-dengar si Kamila keterima ya di SMA unggulan. Iya, tau gak sih? Kan gue ngeliat kan yang PPDB itu. Dia masuk tulisannya ketua ekskul sama ikut organisasi gitu. Padahal kan kita satu SMP tahu ya dia gak pernah ikut apa-apa. Keajaiban dari mana coba tiba-tiba tulis kayak gitu? Ih, itu bukan keajaiban alam. Keajaiban isi dompet. Gila ya, zaman sekarang kayaknya udah gak pentingin otak deh. Pentinginnya mah cuan. Bener banget tuh. Kasian deh sama yang menang perlombaan. Jadi kalah sama yang menang kenalan. Iya, karena pasti menunggu ya.
Ya udahlah, tapi kan kita ini orang-orang yang lewat jalur jujur. At least kita ngejalanin SMA-nya nggak ngerasa berdosa. Ya kita mau ikutin alurnya aja. Falisha dan Shakira pun mulai menerima keadaan, walaupun masih ada rasa kesal terhadap Camila. Dan Camila pun tidak nyaman menjalani hari-hari di SMA-nya, karena Camila tetap menjadi bahan perbincangan di publik bagi beberapa orang yang mengetahui faktanya. Kesimpulan dari cerita ini adalah kita harus melewati jalur yang jujur dan legal tanpa adanya kecurangan, karena kita akan menjalaninya nyaman, tanpa rasa bersalah, dan tentunya adil. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.